Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela kamarnya, menatap rembulan yang menggantung di langit dengan cahaya lembutnya yang membalut bumi. Angin malam berembus pelan, menyentuh kulitnya yang terasa dingin. Tangannya mengelus perutnya yang semakin membesar, bukti cinta antara dirinya dan Arya, suami yang selama ini ia cintai dan hormati. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan, sesuatu yang perlahan meresap dalam hatinya. Di ruang tamu, Arya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Pekerjaannya sebagai insinyur membuatnya sering bepergian ke luar kota, meninggalkan Nadira seorang diri di rumah yang semakin hari terasa sepi. Aku akan pergi selama 4 hari, sayang. Kamu harus menjaga kesehatan, ya. Jangan sampai kelelahan. Nadira tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan kosong di hatinya. Iya, Mas, hati-hati di perjalanan. Arya mendekat, menangkup wajahnya, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Aku akan segera pulang, aku janji. Nadira mengangguk, meskipun hatinya berkata lain. Setelah Arya pergi, rumah itu kembali sunyi. Kehampaan yang berubah menjadi rasa. Namun, Nadira tidak benar-benar sendiri. Di rumah itu, ada seseorang yang selalu ada untuknya, Pak Baskara, ayah mertua yang tinggal bersama mereka sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Pak Baskara adalah pria yang dewasa dan penuh perhatian. Sejak awal pernikahan Nadira dan Arya, ia selalu memperlakukan Nadira dengan penuh kasih sayang, seperti anak perempuannya sendiri. Awalnya, Nadira menganggapnya sebagai ayah yang bijaksana, sosok yang memberinya kenyamanan di tengah kesepian. Mereka sering duduk di teras bersama, berbincang tentang banyak hal, tentang kenangan masa lalu, tentang kehidupan, bahkan tentang mimpi-mimpi yang belum sempat tercapai. Pak Baskara akan menyeduhkan teh hangat untuknya, menemaninya membaca buku di sore hari, atau sekadar membantunya di dapur. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang berubah. Tatapan Pak Baskara kepadanya terasa berbeda. Ada kelembutan yang mendalam, ada ketulusan yang hampir seperti cinta. Dan Nadira mulai merasakannya. Jantungnya berdetak lebih kencang setiap kali Pak Baskara duduk di dekatnya. Ada kehangatan yang tak seharusnya ada setiap kali tangan mereka bersentuhan. Ia mencoba menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari kesepian. Namun, semakin ia melawan, semakin ia menyadari bahwa hatinya perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang yang tak seharusnya ia masuki. Malam yang menghapus batasan. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan di luar rumah. Nadira duduk di ruang tamu, mengelus perutnya yang mulai terasa nyeri karena kelelahan. Ia menghela napas panjang, mencoba meredakan rasa sakitnya. Pak Baskara keluar dari kamarnya dan melihat Nadira yang tampak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri menantunya. Kamu tidak apa-apa, Nadira. Suaranya terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Nadira tersenyum lemah. Aku hanya sedikit pegal, mungkin terlalu lama duduk. Pak Baskara menatapnya dengan penuh perhatian. Mau aku pijat bahumu, mungkin bisa membuatmu merasa lebih baik. Nadira ragu sejenak, tapi kehangatan dalam suara Pak Baskara membuatnya percaya. Ia mengangguk pelan. Boleh, Pak. Pak Baskara duduk di sampingnya, perlahan mulai memijat bahunya. Sentuhannya begitu lembut, penuh kehati-hatian. Nadira menutup matanya, menikmati kenyamanan itu. Tapi hatinya bergejolak, ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara mereka. Saat ia membuka mata, ia mendapati Pak Baskara menatapnya dengan sorot yang dalam. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang syarat akan perasaan. Tak ada kata yang terucap, hanya suara hujan yang menemani mereka. Dan dalam sekejap, semua batasan runtuh. Pak Baskara menarik Nadira dalam pelukannya, dan tanpa sadar, Nadira membalasnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut, penuh gairah yang selama ini terpendam. Hujan yang deras di luar seolah menyembunyikan dosa yang baru saja mereka lakukan. Kebohongan yang harus dipertahankan. Malam itu menjadi awal dari hubungan yang tak seharusnya ada. Setiap kali Arya pergi, Nadira dan Pak Baskara tenggelam dalam dunia yang hanya mereka berdua yang tahu. Mereka saling mencintai dalam diam, meski sadar bahwa kebersamaan mereka hanyalah sebuah kesalahan yang suatu hari akan terungkap. Namun, kebohongan tak bisa bertahan selamanya. Arya yang seharusnya pulang dalam 2 hari lagi,
tiba-tiba pulang lebih awal untuk memberikan kejutan. Dengan hati berbunga-bunga, ia masuk ke rumah dengan senyum di wajahnya, berharap menemukan istrinya yang tengah menunggunya dengan rindu. Namun, kejutan itu justru menjadi mimpi buruk. Saat ia masuk ke kamar, ia melihat sesuatu yang menghancurkan dunianya. Di atas ranjangnya sendiri, ia melihat Nadira dan ayahnya dalam pelukan yang seharusnya bukan milik mereka. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Arya menggema, membuat Nadira tersentak dan menjauh dari Pak Baskara dengan wajah pucat. "Arya, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Apa ini yang kalian lakukan di belakangku?" Arya berteriak, matanya merah oleh amarah dan pengkhianatan. Pak Baskara hanya bisa terdiam, tatapan penuh penyesalan di wajahnya. Arya melangkah maju, menatap mereka dengan pandangan yang penuh kebencian. "Keluar, aku tidak mau melihat kalian lagi." Tangisan Nadira pecah, tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Karma yang datang tanpa ampun. Setelah malam itu, semuanya berubah. Nadira pergi dengan perut yang semakin membesar, hidup dalam penyesalan yang tak terhapuskan. Setiap malam, ia menangis, mengingat kesalahannya yang telah menghancurkan segalanya. Pak Baskara pun tak luput dari penderitaan. Tak lama setelah diusir, ia mengalami kecelakaan tragis. Sebuah mobil menabraknya di tengah malam yang sunyi. Ia meninggal seketika, meninggalkan dunia ini dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Arya masih terjebak dalam luka yang mendalam. Ia kehilangan kepercayaannya pada cinta, kehilangan keluarganya, kehilangan segalanya. Di sebuah rumah kecil yang sunyi, Nadira duduk sendirian, mengelus perutnya. "Maafkan ibu, nak, ibu telah membuat kesalahan yang besar. Namun, sesal tak bisa mengubah apapun. Kesalahan yang dilakukan dalam sunyi selalu membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Dan bagi mereka bertiga, dosa itu telah menghancurkan segalanya. Kini, yang tersisa hanyalah kehampaan."